Selamat sore semua, teman-teman sekalian, jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Anda semua dimanapun Anda berada yang beribadah mengikuti streaming kami saat ini. Tuhan Yesus kiranya menjumpai kita semua dengan kebenaran, dengan hati Tuhan. Saya selalu senang mengatakan bahwa mari kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bersamaan dengan itu kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Dan itu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan. Oke, saudara, ya, dalam beberapa minggu ini kita sedang berbicara tentang Passover, ya, sedang berbicara tentang Passover. Hal yang sama saya share di Jemaat Gold Coast tadi pagi, ya, karena ini sifatnya pendalaman, ya, sifatnya ada explanation, saudara. Saya pikir adalah hal yang seharusnya supaya Jemaat Gold Coast dan Brisbane memiliki basic pengertian yang sama, ya. Oke. Sehingga hari ini saya masih akan tetap bicara tentang Passover dengan segala kekayaannya. Nah, topik kita pada hari ini kita akan bicara tentang the truth will set you free. Oke, ya, kebenaran akan memerdekakan kita. Nah, saudara yang kekasih, setelah sekian minggu kita belajar, kita diberkati dengan pelajaran tentang Passover, dan kita selalu disegarkan bahwa Passover itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Jadi ending dari teaching, ending dari penjelasan, ending dari prosesi, ending dari perintah di dalam merayakan Passover adalah hanya satu, berpusat kepada pribadi Yesus yang mati di kayu salib, menjadi korban pengganti untuk menebus dosa umat manusia, supaya manusia dapat memiliki keselamatan yang seutuhnya. Jadi itu pesan penting, itu tujuan dari semua penjelasan di dalam perayaan Paskah atau Passover. Sehingga saudara, saya berharap bahwa dengan sekian minggu kita mengikuti, kita belajar sama-sama tentang Passover, saya berharap bahwa itu memberikan pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita semakin memahami posisi rohani kita itu di mana, posisi rohani kita itu harusnya bagaimana, dan posisi rohani kita itu tanggung jawabnya apa, ya. Dan saya ingin berkata kepada kita sekalian bahwa saya berusaha membangun sebuah keyakinan bahwa hari ini saya akan share tentang Passover ini saya membangun keyakinan ini kepada, saya menganggap Anda semua ada pada tingkat kedewasaan rohani yang dewasa. Ya, sekali lagi, saya mau membangun keyakinan bahwa hari ini, bahwa saat ini, ya, kita ada pada tingkat kedewasaan rohani yang dewasa, ya, dewasa. Jadi bukan lagi kanak-kanak secara rohani, tapi dewasa, artinya memiliki kemandirian secara spiritual untuk bisa menimbang, untuk bisa memutuskan, ya, untuk bisa berbuat. Ya, kira-kira itu penjelasannya. Oke. Mari saudara, kita mengawali dengan sebuah pembacaan sesuai dengan topik kita, The Truth Will Set You Free. Dan kita mengawali dengan pembacaan dalam Imamat atau Leviticus 20, ya, Imamat 20 ayat yang ke-24. Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Pembacaan ini juga kita bisa dapatkan di dalam kitab Keluaran
di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tapi saya nggak tayangkan itu, karena di dalam Imamat pasal yang ke-20 itu sudah menjelaskan, ya, di summary di situ, apa yang Tuhan katakan kepada Musa di Kejadian, di Keluaran pasal 3, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Oke, jadi saudara, ada janji Tuhan di situ kepada orang Israel ketika mereka dipanggil dari Mesir untuk keluar dari Mesir, ya. Dan saya sudah katakan bahwa definisi dari gereja artinya dipanggil keluar, ya, dipanggil keluar. Itu dikonstruksi dari kehidupan orang Israel yang ada di Mesir, kemudian dipanggil keluar dari Mesir. Itu maksudnya gereja dipanggil keluar. Dan kitab, saudara, menjanjikan bahwa kamu akan menduduki satu tempat yang Allah telah sediakan. Jadi ada satu tempat yang kalau kita belajar perjanjian lama itu, ada tanah, ada tempat yang Allah telah kondisikan, telah sediakan. Dan Allah sendiri berkata, aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Ya, diberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Dikatakan, dan tempat itu, tempat dengan segala kelimpahan, ya, dengan segala kelimpahan susu, madu, anggur. Ya. Artinya digambarkan di situ bahwa tempat itulah tempat yang semuanya sudah ada, ya, semua. Jadi tanggung jawab kehidupan orang Israel adalah Anda silakan menuju ke tempat yang Tuhan sediakan, ya, berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam percaya. Dan dikatakan, aku akan membedakan kamu dengan bangsa yang lain, membedakan dengan bangsa yang lain. Jadi ada hak yang sangat privilege yang kita terima, yang diterima oleh bangsa Israel, ya, yang dibentuk oleh Tuhan untuk menuju kepada tempat, suasana, situasi, kapasitas yang Tuhan sediakan. Nah, berulang kali kita bicara bahwa kisah perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir itu adalah picture dari perjalanan gereja. Itu adalah picture dari perjalanan iman saya. Itu adalah picture dari perjalanan iman saudara kepada sebuah pertumbuhan rohani untuk semakin dewasa dan pada akhirnya bisa meraih atau mencapai tempat yang disediakan atau apa yang sesungguhnya menjadi tujuan Tuhan. Ya, menjadi tujuan Tuhan. Jadi hari ini kita sedang bicara tentang perjalanan iman kita, ya, perjalanan iman kita. Tuhan perintahkan supaya Passover ini dirayakan dari generasi kepada generasi, dirayakan setiap tahun. Itu perintah Tuhan, supaya dirayakan setiap tahun. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa Tuhanlah satu-satunya yang sudah melepaskan Israel dari Mesir. Kita pun merayakan Paskah, merayakan Passover untuk mengingat bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi, kekuatan dan otoritas yang telah membawa kita dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, dari kehidupan dosa kepada pengampunan yang sempurna, ya, kepada pengampunan yang sempurna. Dan itu Passover itu adalah saya ingin katakan begini, saudara. Hubungan antara gereja dan Kristus, antara kita dan Kristus itu dibangun, dikonstruksi dari Passover, dari pengalaman Passover. Dikonstruksi di mana kita mengalami kelahiran baru, kita mengalami penebusan dari Tuhan, kita masuk pada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ya, jadi iman kehidupan kita, percaya hubungan kita dikonstruksi dari perayaan, dari pengalaman, dari penjelasan tentang Passover tadi. Oke, kita tinggalkan dulu, kita akan kembali lagi. Mari kita lompat di dalam pembacaan lain, kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31, 32, dan 33, dan 34. Ya, Yohanes pasal yang ke-8,
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Adalah hamba dosa. The truth will set you free. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan Passover, ya, atau Passover, saudara, di dalam pemaknaan rohani di hidup kita adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang tidak bisa digeser, tidak bisa diganti, tidak bisa dimanipulasi, ya, tidak bisa. Ya, Passover, perayaan dan makna yang ada di dalamnya adalah sebuah kekuatan, adalah sebuah kehidupan yang dimana di dalamnya kita membangun iman kita kepada Tuhan. Ya, Yesus katakan, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Jadi setiap kali kita merayakan Passover, pasti kita mengingat tentang Yesus di kayu salib. Iman yang sempurna adalah iman yang percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saya dan dosa Anda dan dosa kita semua. Itu esensi dari kehidupan iman. Dan iman tidak boleh digeser kepada keyakinan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Ya. Dan itulah Paskah, itulah Passover yang sesungguhnya. Itulah Passover yang sesungguhnya. Dan ini adalah sebuah kebenaran, sekali lagi. Ini adalah sebuah kebenaran. Ketika Yesus berbicara bahwa the truth will set you free, kebenaran akan memerdekakan kita, saudara, orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, kami adalah keturunan Abraham, kami tidak sedang diperhamba, kami tidak sedang diperbudak, kami orang-orang merdeka, kenapa engkau mengatakan bahwa kamu akan merdeka? Lalu kemudian Yesus sendiri berkata bahwa sesungguhnya, Yesus sendiri yang berkata bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu yang Yesus ingin jelaskan. Ya. Nah, lalu kemudian jika pertanyaan ini datang kepada kita, ya, jika ayat ini datang kepada kita, the truth will set us free, apakah kita hari ini ada di dalam perhambaan, dalam perbudakan? Secara fisik mungkin tidak secara nyata kita rasakan sesuai dengan definisi perbudakan pada zaman atau dalam definisi klasiknya. Ya. Tetapi sebenarnya, saudaraku, perhambaan itu, Alkitab, Yesus dia berkatakan, kita bisa saja, manusia bisa masih diperhamba oleh dosa. Ya. Manusia bisa saja masih hidup di dalam perhambaan kepada dosa. Ya, bahkan juga perhambaan juga bisa bicara tentang perhambaan dari apa yang kita miliki. Kita diperhamba oleh hobi kita, oleh kekayaan kita, oleh kelebihan-kelebihan kita, bahkan oleh pekerjaan kita. Bisa saja. Jika tidak ada manajemen yang baik, saudara, bisa saja kita bisa diklasifikasikan sedang diperhamba oleh hal-hal itu semua yang saya jelaskan tadi. Bahkan tidak hanya itu, bisa saja kita diperhamba oleh sesuatu yang belum menjadi milik kita atau bukan milik kita. Sehingga keinginan itu membangun sebuah obsesi yang kuat di dalam kita, sehingga kita terobsesi, ya, dan karena obsesi untuk memiliki sesuatu tanpa kita sadar, kita mendedikasikan hal-hal atau kualitas hidup kita untuk mengejar obsesi itu, dan bisa saja itu juga menjadi sebuah perhambaan, menjadi sebuah perhambaan. Nah, saya katakan tadi bahwa pengalaman Paskah adalah dasar hubungan antara Kristus dan gereja. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Dan Mesir adalah kehidupan lama, dosa, ya, dilepaskan kepada kehidupan baru, kepada kebenaran yang sejati. Itu Paskah, itu iman, itu iman,
Itu iman percaya kita. Jadi Passover adalah kebenaran. Kebenaran tentang perjalanan, kebenaran tentang pertumbuhan, kebenaran tentang pendewasaan iman. Ya. Passover adalah kebenaran yang di dalamnya, dalam setiap detail dari prosesinya, memiliki hubungan yang sangat kuat dan langsung dengan kehidupan iman kita. Makanya saudara, kita bicara Passover dari minggu ke minggu, sudah sekian minggu kita masih bicara tentang Passover. Ya, kita masih bicara karena setiap detail dari perayaan ini itu memiliki hubungan yang kuat dan langsung dengan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Dan Passover ini adalah, Alkitab katanya ada kebenaran yang menunjuk kepada pribadi Yesus. Itu saya berulang kali katakan, menunjuk kepada pribadi Yesus dan pengorbanannya untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Perhatikan baik. Bahwa iman kita kepada Tuhan, saya sudah katakan tadi bahwa harus kepada pribadi Yesus yang telah mati di kayu salib, karena di situ kita temukan anugerah yang sempurna di mana kita memperoleh keselamatan. Dan itu kalau kita bicara hierarki, maka itu harus puncak. Ya. Itu harus ada di puncak. Ya. Kemudian baru kita datang hal-hal lainnya. Baru kita bicara hal yang lainnya. Yang prioritas dalam kehidupan iman kita adalah tentang bagaimana hati dan hidup kita terarah hanya kepada Yesus, terarah kepada pribadinya di kayu salib yang memberikan kita penebusan dan bersamaan dengan itu memberikan kita kelepasan dan kemenangan. Kita dimenangkan dari kehidupan lama, dimenangkan dari dosa, dan memiliki kehidupan baru. Sekali lagi, itu adalah sebuah kebenaran dan kita harus tetap ada di dalamnya. Kita harus mengarahkan, memfokuskan kerohanian kita di dalamnya. Alkitab katakan, berita tentang salib bagi orang dunia itu bukan berita yang baik. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, berita tentang salib adalah kekuatan. Hari ini kita membutuhkan kekuatan. Yang dibutuhkan dunia hari ini adalah kekuatan untuk tetap eksis, tidak hanya eksis, tapi kekuatan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Tuhan. Ya, kita sudah belajar bahwa Passover juga kebenaran lainnya adalah Tuhan telah melepaskan kita dari perbudakan Mesir menuju kepada tujuan Tuhan, dan Allah telah menunjukkan kuasanya di hadapan Mesir dan otoritasnya, serta menaklukkan Mesir, bahwa kekuatan Mesir tidak sanggup melawan kekuatan Tuhan. Itu dibuktikan. Kita sudah lihat itu beberapa minggu yang lalu. Dan tidak hanya tentang itu, kebenaran lain di dalam Passover adalah Tuhan sedang membentuk sebuah bangsa. Yang dalam hal ini bangsa itu adalah Israel. Sehingga Israel disebut anak sulung. Israel disebut anak sulung. Sebab Tuhan sedang memulai. Tuhan sedang memulai perjalanan suatu bangsa. Tuhan sedang memulai perjalanan gereja, memulai perjalanan komunitas, memulai perjalanan kehidupan rohanimu, kehidupan rohani sedang kita semua. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita sekali lagi kita ditebus, kita telah ditebus dari kehidupan lama. Passover bicara tentang ketika pintu rumah kita dibasuh dengan darah, di mana ada korban anak domba yang diambil darahnya, kemudian dibasuh di ambang pintu, dan kemudian ada Passover di situ. Bukannya kematian yang terjadi, tapi ada kehidupan. Seharusnya ada hukuman, tapi Tuhan, Alkitab katakan, melewatinya, sehingga justru yang terjadi adalah kehidupan. Itu story, itu yang dapat kita lihat berdasarkan kisahnya. Oke, jadi kita dilepaskan, ya, kita dilepaskan dari kehidupan lama. Nah, kembali kepada poin kita bahwa semua itulah sebuah kebenaran. Itu semua adalah kebenaran di mana orang percaya harus menerima itu sebagai sebuah kebenaran, dan dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, kebenaran itu jadi beriman kepada
kebenaran itu akan melepaskan kita. Dan hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus katakan ketika orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kami sudah diperhamba? Tidak, kami keturunan Abraham. Tapi Yesus katakan, barang siapa, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, Yohanes 8:34 tadi, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingin juga dijelaskan bahwa orang Israel sudah keluar dari Mesir, kita telah keluar dari kehidupan lama, tetapi Mesir belum keluar dari pikiran orang Israel. Israel sudah keluar dari Mesir, tapi pikiran Mesir belum keluar. Mesir belum keluar dari pikiran orang Israel. Sama, kita sudah dilepaskan dari dosa, tapi banyak kali dosa masih mempengaruhi pikiran kita. Sehingga potensi untuk berbuat dosa itu masih melekat dalam kehidupan daging kita ini. Ya, masih ada sifat, ada kecenderungan, ya, ada situasi baik secara sadar atau tidak sadar yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dan orang yang hidup dan tinggal yang terjebak dalam kehidupan dosa, Alkitab katakan itu adalah sebuah perhambaan, menjadi hamba dosa. Oke. Nah, mari coba, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat prinsip-prinsip penting di dalam Passover buat kita sebagai gereja, yang kemudian dikatakan itu adalah sebuah kebenaran yang sejati, dan oleh karena mengimani kebenaran itu secara penuh, maka karena itu kita akan memperoleh kebebasan. Maka karena itu kita akan dipulihkan, kita akan menikmati kemerdekaan. Oke, menikmati kemerdekaan. Maka prinsip yang pertama di dalam Passover, hal yang penting pertama adalah ditebus. Itu prinsip yang pertama, ditebus. Artinya kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa. Oke, kita lihat ayat-ayatnya secara cepat. Kenapa kita harus ditebus? Itu mungkin pertanyaan awal. Kenapa kita harus ditebus? Yesaya pasal 50 ayat yang pertama bagian C katakan. Yesaya pasal 50 katakan, sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual. Oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual. Ya. Jadi dosa di dalam hidup kita yang membuat sehingga kita seolah terjual kepada perhambaan kepada dosa. Sehingga 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 18, karena kita terjual, maka kita perlu ditebus. Ditebus dikatakan 1 Petrus 1 18, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, bukan dengan barang yang fana, emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, itu darah Kristus. Jadi manusia yang terjual kepada perhambaan dosa, ya, kemudian ditebus oleh Kristus, ya, bukan dengan barang yang fana, tapi dikatakan ditebus dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, seperti pada kisah Passover di mana darahnya dioles di tiang dan ambang pintu rumah. Ya. Nah, kita ditebus, dan setelah kita ditebus, saudaraku yang kekasih, 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, sebab tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, ditebus, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh, dikatakan dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Terjual kepada perhambaan dosa, kemudian ditebus oleh darah Kristus, darah yang mahal, darah Kristus. Dan dikatakan di sini, dan itu adalah tindakan untuk melunasi semuanya. Lunas dibayar. Yesus berkata, it is finished. Ya, maut sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan. Jadi prinsip ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Telah ditebus, kita dibayar lunas. Dan prinsip penting yang kedua adalah
Yang pertama ditebus, yang kedua menjadi milik Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi 1 Korintus pasal 6 ayat 19, ya. 1 Korintus 6 ayat 19 dalam pembacaan kita tadi barusan, di sana dikatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang memperoleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Artinya, saudaraku, Yesus yang membayar lunas kita, membeli dengan harga yang lunas dibayar, sehingga itu memberikan hak penuh kepada Yesus, ya, memberikan hak penuh kepada Yesus, kepada yang menebus kita, ya, untuk memiliki kita. Atau dalam artian lain, kita menjadi milik dari Tuhan yang menebus kita. Menjadi milik dari Tuhan yang menebus kita. Ya. Dan saudara yang kasih dalam sekarang, setelah kita ditebus oleh Tuhan, maka kita menjadi milik Tuhan. Dikatakan Keluaran 19 ayat 4 dikatakan, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Wah, luar biasa. Kita menjadi milik Tuhan, dan dalam kepemilikan Tuhan itu dikatakan, kamu akan menjadi harta kesayanganku dari segala bangsa. Kamu spesial. Kamu menempati tempat yang terbaik di dalam hatiku. Itu yang dijelaskan, itu yang ditegaskan oleh Tuhan. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan ini harus dibangun kesadaran. Hal ini harus dibangun dalam kehidupan kita. Ingat, kita sedang bicara tentang kebenaran. Dan prinsip-prinsip ini adalah penegasan tentang kebenaran. Bahwa Yesus sudah menebus kita, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Memberikan hak secara penuh kepada Tuhan. Ya, Dia yang menciptakan kita kembali, kemudian kita lepas dari tangan Tuhan karena kehendak kita, kemudian kita dibeli dengan darahnya kembali, kita menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Allah, ya, kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Kristus yang telah memanggil kita. Kita katakan, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil kepada perhambaan kepada kebenaran, ya, perhambaan kepada kebenaran. Kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, ya, menjadi hamba kebenaran. Kita kepunyaan Allah. Roma pasal 6, ya, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-23, ya, sudah ikuti saya baca buat saudara, ini penting buat kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, dari perhambaan kepada dosa yang membawa kepada maut, membawa kematian, kita ditebus oleh Tuhan untuk hidup menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada kehidupan kekal. Membawa kepada kehidupan kekal. Makna arti dari pertobatan adalah berbalik arah, ya, berbalik arah kepada opposite, ya, dari langkah yang sebelumnya, berbalik arah, menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan.
Perhambaan kita kepada kebenaran adalah perhambaan yang membawa kita kepada proses semakin dibaharui, dikuduskan oleh Tuhan. Ingat, kebenaran ini adalah kebenaran tentang perjalanan iman kita. Perjalanan imanmu, perjalanan iman kita semua. Dan dikatakan jelas sekali, saudaraku, perjalanan menjadi sebuah perhambaan kepada kebenaran yang tujuannya hidup kekal. Tujuannya adalah, kita sudah baca dari awal tadi, satu tempat yang dikondisikan oleh Tuhan, di mana di tempat itu kita tinggal nikmati, kita tinggal hidup di dalamnya. Dan kita terus dibaharui, dikuduskan, kata firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripada semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Jadi ketika Tuhan menarik kita, membawa kita kepada perhambaan, kepada kebenaran, ya, karena Tuhan melihat jauh ke depan dari kehidupan kita. Sebab perhambaan kepada dosa, Alkitab katakan membawa kematian. Perhambaan kepada kebenaran, Alkitab membawa kepada kehidupan kekal di dalam Kristus Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini penting buat kita untuk membangun sebuah keyakinan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Bahwa prinsip penting di dalam Passover, yang pertama, kita telah ditebus, dan kedua, kita menjadi milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan memiliki hak penuh, ya, berdasarkan inisiatif yang Allah sendiri telah buat, membawa kita kepada kebenaran dan menjadikan kita milik Tuhan, menjadikan kita milik Tuhan. Dan itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita imani setiap hari, sebab kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada pengalaman hidup beriman. Saudara, orang yang yakin bahwa hidupnya adalah milik Tuhan pasti akan mampu menghadapi badai hidup. Saya senang mengatakan itu. Ya, keyakinan percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, ya, maka kita akan mampu menghadapi badai. Kenapa? Karena Allah bertanggung jawab. Allah bertanggung jawab untuk menjaga apa yang menjadi miliknya. Allah bertanggung jawab untuk memelihara apa yang menjadi miliknya. Allah bertanggung jawab untuk melindungi apa yang menjadi miliknya. Bukankah kita semua hari ini adalah orang-orang yang adalah milik Tuhan? Amin. Kita adalah milik Tuhan. Kita harus berani berkata di dalam diri kita, aku milik Tuhan. Kita harus berani berkata bahwa aku ini kepunyaan Tuhan, bahwa aku ini adalah ada di hati Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan ingat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita diproses kepada pengudusan. Proses kepada pengudusan. Nah, saya katakan tadi bahwa orang yang sudah ditebus, ya, masih dapat memiliki, masih apa ya? Orang yang sudah ditebus masih bisa berbuat dosa. Artinya masih bisa mengalami masalah, itu poinnya, ya, bukan dosa tapi masalah. Jadi artinya bahwa setelah kita ditebus oleh Tuhan tidak berarti kita bebas dari semua masalah, enggak, ya ada. Jadi pasca penebusan itu ada proses pengudusan itu, ya. Itu yang saya katakan tadi, Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari pikiran orang Israel, dan itu mempengaruhi mereka dalam perjalanan. Kita akan lihat itu perlahan-lahan sampai kita sampai di Kanaan. Ya, bagaimana pikiran Mesir mempengaruhi mereka dalam perjalanan iman. Sehingga untuk ini gereja, kita orang percaya harus dikuduskan, Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, posisi rohani kita pada detik ini, kehidupan rohani Anda saat ini, kita semua, ya, dengan semua pengalaman, dengan semua ekspresi, dengan semua berkat,
iman yang kita miliki hari ini itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Ya. Di titik kehidupan imanmu hari ini, saudara, itu adalah anugerah. Itu adalah berkat Tuhan. Ya. Itu adalah karena kehadiran Tuhan. Artinya karena kehadiran Tuhan di hidupmu, maka engkau memiliki prestasi, memiliki opportunity, memiliki prosperity dan lain-lain semua, ya, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai gereja. Dan terus kita harus yakin dalam diri kita bahwa itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah sebuah pengalaman hidup yang kita alami di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, lalu kita lompat kepada Keluaran pasal 13, ya. Keluaran pasal 13 jadi pasal demi pasal kita lihat ini menjadi penting karena ini bicara tentang perjalanan, ya. Tuhan perintahkan supaya Passover itu harus dirayakan. Saya katakan tadi, dari keturunan sampai kepada keturunan setiap tahun harus dirayakan. Dan awal dari perayaan Passover itu yang Tuhan tekankan, ya, ingat, saudara, Tuhan yang mempunyai hidup kita. Coba kita langsung dalam pembacaan Keluaran pasal 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Keluaran 13 ayat pertama dan ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Haleluya. Tuhan katakan kepada orang Israel, kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Tuhan minta yang terbaik. Ya, Tuhan minta apa yang terbaik dari kehidupan orang Israel. Demikian juga Tuhan minta our best. Tuhan minta apa yang terbaik di hidup kita. Dikatakan semua yang lahir dahulu, ya, manusia atau hewan itu milik Tuhan. Dan Tuhan sendiri tegaskan, akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya mereka. Dan adalah sangat masuk di akal, kebenaran ini adalah sangat masuk di akal, sangat logis, ya, jika Tuhan menginginkan yang terbaik dari orang Israel. Ini menjadi sebuah kebenaran yang sangat logis jika Tuhan menginginkan our best, menginginkan apa yang terbaik dari kehidupan kita. Kenapa? Sepertinya sama seperti orang Israel yang telah ditebus dari Tuhan, ditebus dari Mesir. Kemudian Israel memiliki janji Tuhan di mana mereka menuju ke tanah Kanaan. Tinggal jalan, taat pada perjalanan iman. Dan Israel menjadi anak sulung Tuhan. Adalah hak yang melekat di dalam diri Allah yang telah menebus mereka dari sekian lama diperbudak di Mesir, sekian generasi, kemudian mereka dilepaskan dari perbudakan yang berujung, itu gambaran dosa, diperbudak dosa dengan ujungnya kematian, dilepaskan dari resiko itu, dibawa kepada perhambaan, kepada kebenaran di mana ujungnya adalah kehidupan kekal. Dan olehnya Tuhan menebus kita, lunas dibayar dengan darahnya sendiri, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Dan karena kita adalah milik Tuhan, maka melekat di dalam diri Allah, dan itulah sebuah kebenaran tidak bisa dibantah jika Tuhan menginginkan yang terbaik. Jika Tuhan menginginkan yang terbaik, adalah hak Tuhan. Kita milik Tuhan. Sama seperti halnya Anda sebagai orang tua, untuk menginginkan apa yang terbaik dari anak saudara, sebab itu adalah anakmu. Anda berhak menikmati dedikasi yang terbaik dari anak-anakmu, karena mereka adalah anak-anakmu. Kita sebagai gereja, orang percaya dalam milik Tuhan, kita percaya keberhasilan, prestasi, semua yang melekat di diri kita saat ini, ya, apa yang kita miliki hari ini, semuanya itu karena anugerah Tuhan, itu karena berkat Tuhan. Dan jika itu semua adalah berkat Tuhan, salahkah Tuhan jika Ia menghendaki yang terbaik dari kehidupan kita?
Tuhan katakan yang terbaik, kuduskanlah anak sulungmu. Anak sulungmu. Saudara, hari ini ya, orang Israel masih melakukan prosesi ini. Setiap anak sulung dari orang Israel, orang tuanya akan datang kepada rabai dengan membawa 10 orang saksi dan bawa anak sulung kepada rabai, ya, karena akan dipersembahkan. Dan kemudian ketika dihadapkan kepada rabai, kemudian orang tua akan membayar sekian nominal, berapa shekel, saudara? Ya, dan ada pertanyaan sederhana dari seorang rabai. Ada pertanyaan sederhana dari seorang rabai. Do you want to keep the money or do you want to keep your son? Itu pertanyaan sederhana dari rabai. Ini menggambarkan apakah hati kita itu di mana? Hati kita itu di mana? Itu gambaran tentang diserahkan kepada Tuhan, sehingga ada korban di situ. Ada korban di situ. Oke, anyway. Nah, berapa minggu yang lalu kita bicara tentang anak sulung. Saya sudah sedikit menyitir tentang anak sulung berapa minggu yang lalu. Anak sulung bicara tentang anak yang lahir pertama, keperkasaan seorang ayah, harapan keluarga. Di pundak anak sulung ada harapan besar oleh keluarga, oleh orang tuanya. Kamu akan memimpin keluarga, diharapkan kamu nanti akan menjadi anak yang akan membawa gerbong keluarga, memimpin keluarga, ya, menjadi yang terdepan untuk menuntun kehidupan keluarga. Kira-kira begitu. Ada harapan. Dengan segala kelebihan-kelebihan lain. Dan saudaraku, sedangkan perspektif kesulungan bagi dunia, artinya lah, apapun juga yang kepadanya atau di dalamnya, kemudian Anda mempertaruhkan masa depan, kejayaan, kekuatan. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menghukum anak sulung Mesir. Anak sulung dihukum, kenapa? Ya, kenapa? Karena anak sulung itu bicara tentang kepadanya diletakkan itu tadi, mempertaruhkan semua tentang masa depan, kekuatan, kejayaan, termasuk putra mahkota Firaun. Dihukum Tuhan, kenapa? Karena di pundak dari putra mahkota itu akan dibangun masa depan Mesir, masa depan dari Firaun. Tuhan hukum itu. Jadi sulung itu bicara kekuatan, bicara tentang apa yang terbaik, bicara yang pertama, ekspresi terbaik. Ya, itu sulung. Makanya saudara, di Alkitab katakan bahwa anak sulung dia mendapat berkat 2 kali ganda. Ya, berkat anak sulung itu mendapat 2 kali ganda. Sehingga saudaraku, yang penting untuk kita bahwa ketika Tuhan minta kuduskan setiap anak sulung sebab mereka adalah milikku, sekali lagi poin pentingnya, Tuhan menginginkan yang terbaik dari hidup kita. Tuhan menginginkan yang terbaik dari potensimu, dari skillmu, dari waktumu, dari materimu. Tuhan menginginkan yang terbaik, dan itu pantas karena kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan saudaraku, alasan yang lain kenapa Tuhan minta anak sulung, kenapa pada zaman itu ada bangsa-bangsa seperti ada bangsa-bangsa Kanaan, Fenisia, di mana saudara ada kebudayaan penyembahan berhala, di mana bangsa-bangsa ini percaya, kemudian mereka mempersembahkan yang terbaik, anak-anak sulung mereka bunuh dan persembahkan kepada dewa-dewa. Saat itu, di zaman itu, ada kepercayaan di bangsa Kanaan, Fenisia kepada dewa Molok, di mana mereka mempersembahkan anak sulung. Karena mereka percaya anak sulung adalah yang terbaik. Yang terbaik. Di bagian tertentu di dunia ini, di negara, di Asia, masih ada negara yang rela memberikan anak yang dipersembahkan kepada dewa. Karena mereka itu diyakini sebagai sebuah kebenaran buat mereka. Nah, itu yang Tuhan gak mau. Tuhan benci kepada pengorbanan anak sulung kepada dewa, kepada ilah. Makanya Tuhan katakan kepada orang Israel, anak sulungmu adalah milikku. Gitu. Anak sulungmu, the bestmu adalah milikku.
Yang terbaik dari kehidupanmu adalah milikmu. Supaya Tuhan mau supaya Israel tidak tertipu dengan penyembahan berhala kepada dunia. Sehingga lebih mengutamakan pemberian kepada dunia. Itu yang menjadi pesan pentingnya. Ketika dunia mempersembahkan sulung, ketika bangsa-bangsa lain, orang-orang lain mempersembahkan sulungnya kepada dunia, maka Tuhan katakan, bagimu anak sulung adalah milikku. Anak sulung adalah milikku. Ketika Tuhan bicara anak sulungmu, maka sesungguhnya sama seperti Ishak. Tidak berarti bahwa Tuhan membutuhkan Ishak di sorga, tidak. Tapi Tuhan ingin melihat hati kita. Hati kita itu di mana? Persembahkan yang terbaik. Dan sekali lagi adalah hak Tuhan, dan ini adalah sebuah kebenaran yang sangat logis kalau Tuhan meminta yang terbaik dari hidup kita. Dari potensimu, skillmu, materimu, waktu, apapun juga. Kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Supaya yang terbaik dari hidupmu tidak dicuri oleh dunia, tidak dicuri oleh hal-hal yang bukan seharusnya kepada Tuhan. Dan itulah bentuk persembahan terbaik. Bukankah kita percaya kita milik Tuhan? Bukankah keberadaanmu hari ini adalah karena anugerah Tuhan? Dan kalau kita percaya hidup kita ditebus oleh Tuhan dan kita menjadi milik Tuhan. Alkitab katakan jelas, hidupmu bukan milik kamu sendiri tapi milik Tuhan. Sangat logis kalau Tuhan minta yang terbaik, dan sangat pantas untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, karena Tuhan sudah berjanji. Ujung dari perjalanan kita itu kelimpahan, itu jelas. Dan mentalitas itu dikuduskan oleh Tuhan. Makanya saudara yang dalam Tuhan, hal yang penting juga kita harus ingat bahwa di samping hal yang penting saya katakan tadi, supaya kita secara iman kita harus melatih diri kita. Yang terpenting di hidupnya adalah titik kita hari ini. Poin, kita nggak usah terintimidasi dengan kehidupan masa lalu kita, tapi mari kita berangkat dari titik iman kita hari ini. Kebenaran akan memerdekakan. The truth will set us free dari segala bentuk perhambaan. Setelah kita memahami kebenaran ini, sudah diharapkan bahwa kebenaran ini akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang baru di dalam Tuhan, supaya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dapat benar-benar menikmati pengalaman itu dengan Tuhan Yesus, ya, menikmati pengalaman. Sebab apa yang kita miliki, keselamatan, kebahagiaan, kesukacitaan, perlindungan, dan semua yang ada di dalam pikiran hidup kita tidak bisa ditukar, tidak bisa dimaterikan, tidak bisa dibeli. Dan itulah anugerah Tuhan buat hidup kita. Untuk itu saudaraku yang kasih, sangat pantas kalau Tuhan mengajar untuk memberikan korban sulung. Memberikan korban sulung. Saya selalu mengajak jemaat supaya belajar memberikan korban sulung. Setiap tahun ada korban sulung dari gereja, dan korban sulung tidak kepada hak keimamatan saya, tapi kepada pelayanan misi di mana kita membangun pastori, gereja, membantu hamba Tuhan. Dan itu adalah itu yang Tuhan mau, itu milik Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Amsal pasal 3 ayat 9 katakan, Amsal pasal 3 ayat 9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Buah sulung itu penting dalam pertumbuhan iman. Dalam perjalanan kedewasaan, itu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang percaya. Itu adalah ujian terhadap our best. Apa kita memberi yang terbaik kepada Tuhan atau sisanya kepada Tuhan? Memberi yang terbaik kepada Tuhan atau yang ada cacatnya? Beri yang terbaik. Tuhan sudah beri kita yang terbaik, mengorbankan dirinya. Dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, buahlah sulungmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Dengan melakukan ayat 9 kita mengalami ayat yang 10. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kebenaran. Dan jelas, sekali lagi kembali kepada topik penting kita hari ini. The truth will set us free.
Perjalanan itulah perjalanan hari ini. Perjalanan hari ini. Ya, Passover adalah perayaan yang menegaskan ini sebuah kebenaran yang mereka, dan Passover adalah perayaan yang menegaskan tentang kelahiran baru di dalam Tuhan, menjadi milik Tuhan, menerima janji Allah. Dan ini adalah sebuah kebenaran di mana Alkitab katakan jelas, and you will know the truth, and the truth will set you free. Dan biarlah kebenaran ini itu terus terbangun secara permanen di dalam diri kita, membentuk kehidupan kita, supaya kita tidak tertipu, supaya our best itu kita nggak dedikasikan kepada yang bukan Tuhan. Tuhan minta our best supaya hati kita tertuju kepada Tuhan. Itu sebuah jaminan untuk kita meraih apa yang menjadi tujuan Tuhan di masa depan hidup kita. Hari ini tuh saudara, secara virtual kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Dan Yesus jelas mengatakan, lakukanlah ini untuk mengingat tentang kebenaran di dalam Passover itu, mengingat tentang kebenaran bahwa hidup kita telah ditebus, hidup kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan menginginkan yang terbaik dari hidup kita. Tuhan menginginkan kita hidup pada pengalaman dan perjalanan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb, menikmati tujuan Tuhan dengan sempurna. Alkitab katakan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang pilih. Mari, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti halnya kita dipanggil keluar dari Mesirnya kita, dan kita masuk pada perjalanan menuju kepada tujuan kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Mari pastikan kita sampai kepada tujuan itu. Berjalan dalam kebahagiaan, berjalan dalam iman. Inilah kebenaran, dan kebenaran yang kita terima oleh firman Tuhan hari ini, itu akan memerdekakan kita. Set us free. Tuhan Yesus memberkati kita semua.